Bersedia lembaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama. Namun sebelumnya mari kita sama-sama meminta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hari Minggu yang kudus pada sore hari ini ya Tuhan Allah, dalam ibadah sesi yang kedua kami datang menyapa menyembah Engkau seraya bersyukur atas kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Ketika pada saat ini Tuhan, kami telah duduk bersama di dalam rumah-Mu yang kudus, menyanyi bersama serta mendasari dengan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus turun di atas kami sekalian, baik kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu maupun kepada seluruh umat-Mu, sehingga firman ini Tuhan itu boleh kami baca dan boleh kami hayati, jadikan sebagai penuntun di dalam kehidupan kami setiap saat. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan yang selalu merintangi dan menguasai kehidupan kami. Lalu kuduskan kami dan kuduskan tempat ini, sehingga persekutuan ini itu boleh berlangsung dan boleh membawa makna dalam kehidupan kami, untuk terus-menerus kami syukuri hanya kepada Tuhan Allah sendiri. Bapa di surga, bersabdalah kepada kami, sebab kami umat-Mu telah sedia untuk membaca firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi bacaan dan renungan kita pada saat ini oleh Badan Pekerja Majelis Sinode telah menetapkan dalam pembacaan Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 dengan judul perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama Bapak Ibu, kita akan coba pahami dalam satu tema yang berkata gereja yang menghasilkan buah.
Saudara Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, biasanya pohon mangga ditanam untuk menghasilkan buah mangga. Pohon durian ditanam tentu juga untuk menghasilkan buah durian. Nah, kata menghasilkan adalah fungsi dan misi sebuah pohon. Bukan asal berbuah, tetapi menghasilkan buah yang tentunya biasa disebut berkualitas. Karena ketika buahnya itu baik, dengan sendirinya itu dapat membawa hidup kita untuk lebih menikmatinya dengan baik. Mangga yang berkualitas bukan mangga yang busuk, dan durian yang berkualitas bukan durian yang keras dan tidak bisa dimakan sembarang. Nah, kehidupan kita sebagai manusia bukan asal hidup, tetapi hidup kita juga mempunyai fungsi dan misi, yaitu untuk berbuah. Saudara Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yesus menyatakan dirinya sebagai Bapa anggur atau pokok anggur. Lalu Bapa adalah pengusaha atau pemilik kebun anggur, dan kita sebagai murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Pada ranting inilah buah akan muncul. Buah akan lebat, buah akan lebih banyak, dan buah akan bermanfaat kalau ini semua bisa dihayati sebagai bagian hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara, ranting mesti berbuah banyak. Disebutkan di sini bahwa ada beberapa tahapan supaya kita berbuah banyak. Tahapan pertama saudara adalah kita dibersihkan. Kalau kita bisa baca dalam ayat 2 dan 3 dalam bacaan kita dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apa maksudnya ini saudara? Tidak lain adalah memberikan sebuah perumpamaan dalam hidup setiap orang yang percaya, bahwa ketika kita berbuat yang lebih baik dan benar, itu berarti kita membuahkan hasil yang lebih baik dan dapat berkenan hanya kepada Tuhan. Pohon anggur adalah jenis pohon yang memerlukan perawatan rutin saudara. Ia perlu dibersihkan agar ia berbuah. Lalu hidup kita juga harus diisi dengan firman agar senantiasa dibersihkan dari segala perbuatan dosa. Nah, sehingga di gedung gereja, di rumah di mana kita dapat berkumpul dalam namanya, kita akan mengalami proses pembersihan diri kita dengan dirawat, dibekali, dan kita dibentuk dalam cara berpikir dengan pemahaman ilmu dan pengetahuan tentang keyakinan kita kepada Tuhan, agar mengalami karakter seorang murid yang baik dan benar. Tahap kedua saudara adalah mestinya kita harus tinggal di dalam Dia. Tinggal
bukan suka datang, suka pergi, mau datang ke gereja atau kegiatan-kegiatan lainnya, itu urusan saya. Tetapi tinggal di dalam Dia, dalam Yesus Kristus, itu berarti kita setia dan bertanggung jawab sepenuhnya kepadanya. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, proses untuk setia dan rajin dalam bersekutu membawa buah atau menghasilkan buah yang baik. Karena ketika itu kita lihat dari ayat dalam kehidupan kita, itu menunjukkan bahwa ternyata kita setia dan patuh hanya kepada Tuhan. Karena di sini kita bisa mendengar atau belajar mana yang baik untuk kita lakukan dan mana yang tidak baik untuk tidak dilakukan. Proses ini, saudara, memotivasi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu memberi kemampuan untuk berbuat baik dan benar. Jika kita hanya mengandalkan kemampuan dan kepintaran kita, itu berarti kita tidak meyakini bahwa Dialah yang memproses kita untuk lebih berbuat yang lebih baik. Tahapan yang ketiga, saudara, adalah berbuah yang banyak. Jika kita sudah dibersihkan dan tinggal di dalam Dia, maka tahap terakhir yang harus kita lalui adalah menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang tentunya untuk memuliakan Tuhan, bukan menghasilkan buah untuk memuliakan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan semuanya ini, kita harus mengenalkan Dia dengan Roh-Nya yang kudus, bekerja dan merubah cara berpikir kita dalam berbuat baik dan bertindak yang lebih baik dan benar. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang sejati, mestinya kita harus menghasilkan buah yang berkualitas. Buah yang berkualitas adalah selalu mengenalkan Tuhan dalam segala perkara. Mengenalkan Tuhan bahwa semua kehidupan kita hanya Dialah yang menjadi sumber segala-galanya. Mengenalkan Tuhan, semua kebutuhan akan diberikan sepanjang kita selalu datang dan meminta kepadanya. Nah, sehingga ketika ini kita lihat, itu menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara, ketika selalu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, kita tentu akan diberkati dan menjadi berkat bagi sesama, baik dalam hidup kekeluargaan, dalam persekutuan, bahkan dalam masyarakat pada umumnya. Orang Kristen yang tidak menghasilkan buah adalah orang Kristen yang tidak tahu mengucap syukur. Kita sudah menerima kehidupan keselamatan dan berkat-berkat yang berkelimpahan, tetapi tidak menjadikan kehidupan kita menjadi kesaksian akan kasih karunia Allah. Karena itu, jadilah orang Kristen yang sejati dan hasilkanlah buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Karena tema renungan kita, gereja yang menghasilkan buah, tentunya tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita lihat, tidak hanya kita baca, tetapi kita dituntut bagaimana kita sebagai warga gereja menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan kita, baik sesama, dalam keluarga, dalam persekutuan,